Share screen. Oh iya, lupa Pak, harus pakai laptop ya? Ngobrol cu, ngobrol bareng Johannes. Selamat bertemu kembali di Ngobrol Cu dalam serial kisah alumni yang kedua. Setelah yang pertama Bulisten, yang kedua kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Eropa Timur. Claudi. Waduh. Di Instagram nih. Bukan Instagram. Oh, Facebook ya? LinkedIn. Ya, LinkedIn. Nah, karena ternyata datanya cukup lengkap justru di sini. Oh iya. termasuk rapi dirimu mendeskripsikan dirimu sendiri. Saya juga baru tadi sore buka oh ternyata ada di sini. Pengalamannya seru ini, nah teman-teman. Karena ini yang saya catat, pernah magang praktek profesi di Imelda Akmal, dan dari komentar si Claudi sendiri bahwa dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa, ketemu banyak orang dan yang tidak pernah terbayangkan ya. Sempat wawancara dengan siapa aja sih waktu itu kamu? Sama siapa ya? Kenya, Mas Ari. Mas Ari. Oh enggak, Kenya enggak. Oh ya Mas Arindra. Kenya enggak waktu itu. Mas Riri ketemu. Rata-rata ketemu sih pas waktu event. Karena ya kan pas event kan rata-rata ngumpul kan. Jadi banyak sih ketemu waktu itu. Sama Pak Sontang juga ya. Pak Sontang yang pernah ke Palembang. Iya. Pak Aang sekarang lagi rame sampai bikin apps khusus gitu kan. Oke. Pulang dari Imelda Akmal, kemudian nah ini buat prolog. Nah, ini yang nanti mungkin kita ngobrolkan di lain waktu ya, apa itu prolog dan segala macam. Boleh. Kelanjutannya segala macam. Kemudian kalau bersama saya pribadi dan tim pernah ikut di ini ya, jadi pengabdian dan ini karyanya yang sampai sekarang juga saya masih utang, belum menyelesaikan buku Kampung Kapinan karena datanya bertumpuk-tumpuk, muncul lagi itu bertumpuk-tumpuk. Tapi kita tidak akan bicara ini, kita tidak akan bicara masa lalu, tapi kita akan bicara yang ini, yang seru ini, tentang keberangkatan si Claudi ke Budapest. Kenapa Budapest sih? Saya stop biar enak ngobrol. Kenapa ya Budapest? Sebelumnya bukan ke Hungaria ya, bukan ke Budapest ya. Sebelumnya pernah apply kemana aja? Iya sebenarnya sebelumnya udah pernah apply Pak waktu itu di Swedia, sama ke Australia, terus sama ke Turki, sama Hungaria juga waktu itu apply. Jadi waktu itu ada 4 negara yang saya apply kebetulan. Nah cuman waktu itu mungkin memang belum rezekinya juga ya di posisi saat itu, karena di satu sisi saya juga menyadari nampaknya mulai dari persiapan saya masih banyak yang kurang gitu, dan motivation letternya juga kurang tajam. Kurang tajam gitu, masih kayak mengambang posisinya pengen di mana, kuliah apa dan sebagainya macamnya gitu. Nah terus ya waktu itu saya barengan kan sama saudara saya sendiri, adik saya sendiri, apply ke 4 negara itu. Tapi alhamdulillahnya kan dia yang rezeki duluan gitu, dapatnya di Hungaria. Nah akhirnya pas tahun depannya nggak tahu kenapa saya kayak feeling kayaknya bisa jadi saya dapat nih tahun depan, nggak tahu kenapa gitu. Jadi ya udah tahun berikutnya saya coba lagi apply, fokus cuman daftar di Hungaria aja.
Yang lainnya saya nggak daftar lagi, cuma daftar di Hongaria. Saya cuma berpikiran kalau misalkan sekali ini dapat, berarti rezeki saya. Kalau misalkan nggak dapat, saya pengen nyoba LPDP saat itu. Cuman sayangnya LPDP tutup karena waktu itu pas banget pandemi gitu kan. Nah, ya udah dengan ya usaha itu waktu itu ya udah saya fokus di satu negara aja. Alhamdulillahnya saya dapat mah. Tapi lebih gitu. Akhirnya nyusul adik ya. Iya, akhirnya nyusul adik, jadinya malah barengan kuliah. Walaupun selisih setahun. Selisih setahun, tapi di kota yang sama ya, di Budapest. Sama, iya di kota yang sama Pak. Di kota jadi yang sama-sama sama, di Budapest. Universitas yang sama juga. Beda. Beda universitas. Beda universitas. Dia di universitas seberangan doang Pak universitasnya. Kebetulan. Jadi ya deket sih. Terus itunya konsentrasinya apa? Konsentrasinya sih. Jadi nah ini yang menentukan banget pas waktu di motivation letter juga kan. Awalnya kan kayak masih bingung kan antara urban planning sama arsitektur sendiri gitu. Terus lama kayak mendalami lagi kan ketika pas di kerjaan juga dan sebagainya macamnya kan ada periode waktu ya sambil mempersiapkan itu sambil mendalami kerjaan juga. Nah dari situ kayak lebih menyadarin lagi gitu kayaknya emang saya sendiri tuh nggak cocok di urban planning. Saya nggak punya jiwanya di sana gitu dan saya lebih ngerasa saya lebih hidup di arsitektur gitu loh. Jadi dari situ kayak ya saya lebih menguatkan diri lagi. Oke, saya kayaknya emang berjalannya di sini, jalan saya seperti ini. Ya makanya saya di motivation letternya ngambilnya fakultas arsitektur saat itu. Jadi dan ternyata kayaknya memang jalannya di situ sih Pak. Karena mungkin di satu sisi kita juga udah merasa yakin kan jalannya emang di situ. Setelah ikut Ko Denver itu ya? Iya, setelah ikut Pak Denver juga. Terus waktu sebelum itu kan juga saya ada pengalaman yang lain kan sebagai orang tua. Jadi setelah itu saya akhirnya ya menyadari itu gitu. Ada plus minusnya diri saya di sini ketika saya di sana gitu. Tapi itu di arsitektur tuh saya ngerasa saya lebih hidup, lebih lebih bisa menyuarakan diri gitu kan. Terus lebih merasa senang lah gitu. Jadi makanya saya lebih daftar di arsitektur gitu untuk lanjut sekolah. Kalau cerita Budapest kemarin sih iseng-iseng. Jujur saya buta sama sekali tentang Hungaria dan Budapest. Terus kemarin iseng buka YouTube segala macam. Kayak Palembang ya. Kota yang dibelah sungai. Wah, ini mah cari pindah rumah ini. Suasananya tepi sungai, terus kemudian banyak orang lari-lari di pinggir sungai itu kan, di depan kampus, kemudian Pak. Ada jembatan tapi warnanya hijau itu kan. Jembatan. Ini kok Palembang banget ini. Gimana sih suasananya kayak gitu? Suasana kehidupan di sana? Mirip dengan Palembang tapi dengan konteks yang berbeda itu sih Pak Eden rasain. Jadi sebenarnya kalau tata kotanya Palembang tuh hampir mirip dengan Budapest. Cuman mungkin sistem bagaimana sistem pemerintahnya bekerja, terus bagaimana orang-orangnya sendiri berinteraksi dan sebagainya macamnya, bagaimana ruang tata kota dimanfaatkan oleh orang-orang kan itu yang berbeda rasanya gitu. Jadi kalau di sini tuh pinggiran sungai itu benar-benar termanfaatkan dengan baik. Karena di pinggiran sungai, sepanjang pinggiran sungai itu kan taman dan pedestrian dan sebagainya macamnya, supaya orang bisa menikmatin city view gitu kan, pemandangan kota. Dan di sini tuh emang benar-benar orang menikmatin itu. Jadi setiap ada waktu, setiap kosong atau setiap weekend, setiap orang selalu jalan di pinggiran Sungai Danube atau bermain di taman di pinggiran danau itu. Jadi benar-benar ramai banget untuk di sini karena orang lebih lebih prefer untuk menikmati pemandangan alam kalau di sini ketimbang yang lain itu sih. Dan serunya Budapest itu multicultural ya, cukup multicultural.
student internasionalnya cukup tinggi ternyata di situ ya. Iya, cukup banyak banget. Cukup tinggi. Iya, benar. Dan emang ternyata banyak banget Pak student internasionalnya, dan kebetulan banget pas tahun kemarin itu, di tahun saya kan sebelum-sebelumnya sedikit tuh mahasiswa Indonesia. Hanya diterima sekitar 50 orang. Pas di tahun saya itu kebetulan yang diterima 100 orang gitu, dan tahun ini 100 orang lagi. Jadi makin banyak gitu mahasiswa Indonesia yang datang ke sini juga, belum lagi mahasiswa dari negara lain juga kan. Jadi sebenarnya banyak mahasiswa Muslim juga di sini gitu. Saya gitu itu jadi seru banget kayak kemarin lihat-lihat. Bahkan orang Jerman pun ada beberapa memilih lebih ke Budapest, karena salah satu pertimbangan mereka sih saya baca-baca, living cost-nya lebih terjangkau ya dibanding di Eropa Barat ya, dibanding yang Eropa lain. Ternyata, nah ini juga Pak yang saya sadarin baru setelah saya di sini. Ternyata living cost di sini itu mungkin untuk se-Eropa Raya kayaknya Pak ya. Hungaria itu, Budapest itu yang paling terjangkau. Biaya hidupnya hampir sama seperti di Jakarta. Persis gitu? Sama seperti di Jakarta. Iya Pak. Dan jadi rasanya suasananya masih juga comfortable. Suasananya juga seru sih ya kali lihat sekilas itu pertemuan culture-nya dan segala macam, dan termasuk kota yang punya sejarah yang cukup panjang kan. Benar. Kerajaan Romawi, kemudian segala macam itu yang Claudi cuman pindah rumah aja. Suasananya sama aja nih. Gitu. Iya mirip Pak ya. Cuman beda culture-nya doang, beda suasana ininya doang gitu. Sejarahnya panjang, kemudian juga kehidupannya tepian sungai hidup. Wah ini nggak bakal kalau balik bakal seru ini memandang kota Palembang dengan sudut pandang yang lain, karena kan kamu pernah hidup di Budapest. Iya benar. Bisa cerita enggak share screen apa gitu yang kamu bisa ceritakan? Terserah. Tentang kehidupan kampusmu gimana? Oke, tentang kehidupan kampus. Karena kan kehidupan kampusmu agak seru juga karena kalau COVID kan. Iya, benar. Tapi online. Full online dan online Pak. Waktu itu kan expect-nya belum online kayak gitu kan. Bakalan masih bakal offline dan sebagainya macamnya. Ternyata tidak memungkinkan, dan kampus juga lebih memilih untuk online saja gitu. Jadi ya udah, jadi akhirnya waktu itu sistemnya online. Tapi pun datang ke sini waktu itu perjuangannya mati-matian Pak, pas waktu lagi COVID juga kan itu. Jadi gila. Itu juga saya udah mikir kayaknya nggak bisa berangkat, kayaknya nggak bisa mulai kuliah tahun ini gitu kan. Karena susah banget dokumennya segala macamnya buat tembus sampai bisa berangkat saat itu. Kamu berangkat bulan apa? Bulan Agustus Pak. Bulan Agustus setelah peak di Mei ya. Tapi pembatasannya tetap luar biasa waktu itu ya. Iya, karena itu waktu pertama-tama COVID di Indonesia kan, jadi masih ketat banget kan gitu. Dan waktu itu negara-negara lain juga masih ada yang lockdown, ada gitu kan. Jadi dokumennya cukup lebih diperketat gitu, dan kedubes juga kan lebih protek gitu juga kan. Itu yang susahnya waktu itu. Belum lagi dari Palembang ke Jakarta saat itu juga susah. Benar. Harus swab lah, harus apa segala macam perjuangan itu. Wah, luar biasa deh. Saya juga udah waktu itu udah ya ikhlas aja lah kalau misalkan nggak bisa mulai kuliah. Kalau rezeki berangkat gitu ya. Iya, udah kayak gitu. Udah kalau rezeki ya berangkat, kalau belum rezeki ya memang belum saatnya aja udah gitu. Itu. Nah jadi sebenarnya kalau sistem perkuliahan sendiri Pak ya, ini kan udah mulai online saat itu. Nah kebetulan kalau dari kampus sih yang digunakan itu sistemnya menggunakan Teams Pak dari Microsoft. Oh, pakai Teams. Jadi semuanya terintegrasi di Teams ini. Iya, terekord semua. Kegiatannya, terekord semua. Jadi ini masing-masing kelasnya
ada topiknya masing-masing gitu kan. Nah jadi ya tiap kali kelas ya ada jadwal meetingnya masing-masing juga gitu saat itu. Nah jadi terus mana ya? Bentar. Nah mungkin yang lebih penasaran kuliah studio kali Pak ya. Yang studio. Nah kalau yang studio itu yang ini. Kebetulan, nah studio di sini tuh begini Pak, kebetulan ini juga menjadi pengalaman yang baru ya, sistemnya menarik karena di kampus Claudie sendiri untuk sistem studio itu mahasiswa harus mendaftar setiap semester untuk masuk ke departemen tertentu karena di Fakultas Arsitektur itu di dalamnya ada lagi departemen macam-macam departemen, ada urban, ada industrial, ada residensial, ada publik dan sebagainya macamnya, banyak banget departemennya. Jadi mahasiswa diharapkan untuk mendaftarkan dirinya sendiri departemen apa yang mereka minati, yang mereka suka, dengan melampirkan CV dan juga portofolio gitu. Jadi sistemnya kayak sistem kerja dibikin. Nanti bakal ada sistem interviewnya juga, terus tergantung dari profesornya, kalau misalkan mereka butuh tes dan sebagainya macamnya ya bakal ada tes gitu, tapi yang pasti bakal ada interview sama profesor dari departemennya masing-masing. Jadi profesornya menentukan kira-kira kita sendiri cocok apa enggak sama project mereka tahun ini atau sama departemen mereka gitu. Nah kalau misalkan tidak diterima ada second batch-nya lagi buat mendaftar gitu. Jadi ya kebetulan tahun semester kemarin kalau tergabung di Departemen Industrial. Nah tahun ini kalau tergabung di Departemen Urban Arsitektur. Jadi tahun ini emang agak lebih berat sih karena SKS-nya itu kreditnya 10 kredit untuk satu semester. Nah 10 kredit ini sendiri pun di dalam satu departemen ini ada satu dosen, maksudnya kita ada konsultan tetap dari arsitektur, tapi selain satu konsultan tetap dari arsitektur ini sendiri, kita juga ada 4 konsultan lainnya pendukung yang untuk untuk konsultasi masalah struktur, masalah konstruksi bangunan, manajemen, sama energi. Jadi ada 5 konsultan, setiap mahasiswa mendapatkan 5 konsultan. Jadi kita tuh harus harus konsultasi sama ke-5 konsultan itu. Jadi biasanya kalau di sini tuh kayak kita bikin desain diary, terus misalkan ini contohnya student folder. Ini bukan saya aja. Ya iyalah. Nah, jadi ini nih misalkan kayak gini kan ada desain program, urban arsitektur, ada departemen struktur, departemen building construction, energi sama manajemen. Nah, jadi di desain diary ini tiap kali kita habis konsultasi kita menuliskan apa aja yang kita konsultasikan sama konsultan kita masing-masing. Jadi dibikin coding, color codingnya masing-masing gitu untuk setiap konsultan gitu kan. Nah terus setiap progres itu diupdate di sini semua. Jadi dosen pun bisa melihat update kita di sini gitu. Jadi bisa melihat progresnya. Konsultasi juga semua bahan-bahannya dimasukin ke sini gitu. Nah, tapi yang menarik itu proses di awalnya juga, Pak. Jadi kalau di awal itu kalau di urban kebetulan ada prosesnya di awal ini ada riset. Jadi kita mulai meriset itu kan susah ya, maksudnya di zaman pandemi COVID ini sendiri gitu loh. Nah, kebetulan kayak di tim sini tuh memudahkan kita untuk meriset itu. Jadi di sini kita bisa gambar sketsa bareng-bareng, terus bisa menyuarakan ininya, bikin kasih notes, catatan dan sebagainya macamnya gitu. Jadi ya cukup aman dan inilah oke gitu untuk digunakan ketika mengajar juga gitu. Gitunya. Jadi di sini ya kita bikin mapping gitu kan. Terus idenya seperti apa gitu. Semuanya gitu.
Ini nanti proyeknya personal atau tim? Kalau riset, oke lah tim ya. Proyeknya sendiri itu sebenarnya individual Pak pada akhirnya. Cuman untuk di tahap awal untuk penelitiannya itu proyeknya grup dalam bentuk grup ya, teamwork gitu. Setelah selesai di sini baru dibagi-bagi proyeknya dalam bentuk individual gitu. Dan ini proyek real atau proyek usulan ke pemerintah atau gimana? Atau proyek si profesor? Ini kebetulan proyeknya tentang kampus sendiri Pak, untuk recovery. Jadi kayak selama pandemi ini kan kampus tutup, nah terus apa yang bisa kita lakukan untuk kampus ke depannya gitu. Jadi macam-macam, rata-rata proyeknya ada yang proyek real, ada yang proyeknya masih persiapan gitu. Karena kalau misalkan kayak di industrial Pak, itu rata-rata proyeknya memang benar-benar yang ada ke Egypt, ada yang ke Kairo gitu, ke Alexandria, karena emang proyeknya ada di sana dan kebetulan profesornya memang terlibat di proyek itu gitu. Jadi memang dimasukkan juga ke dalam kategori proyek yang akan dilakukan di di buklet gitu. Jadi biasanya kan sebelum kita mendaftar itu setiap departemen mengeluarkan bukletnya, proyek apa yang akan dilakukan gitu. Jadi makanya mahasiswanya juga bisa memilih mereka tertarik di proyek apa ke depannya gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi ya cukup terintegrasi dan menarik sih ininya. Dan kita mengumpulkan tugas juga bisa di sini nih, ada assignment, grade-nya juga gitu. Jadi rata-rata sih seperti itu katanya. Ya kalau secara sistem sih banyak sistem yang akan terutama yang selama pandemi ini pengembangan sistem pengajaran banyak. Tapi yang buat saya seru adalah si profesor itu atau dengan timnya siap departemen itu mengeluarkan buklet untuk satu semester, mereka akan mengeluarkan atau melakukan proyek A, B, C, gitu kan, seperti itu. Ada yang real dan tidak real. Kemudian si mahasiswa memilih sesuai, tapi memilih itu juga ada kayak screening atau pemilihan ya. Kamu tadi bilang kan ada wawancara, ada segala macam. Cocok enggak portofolio itu kan untuk mensupport proyek ini. Benar Pak. Itu yang buat saya seru banget. Jadi ya ini di level master ya, tapi kan support dari seorang prinsipal ya, katakanlah profesor itu kan jadi prinsipal. Kemudian dirimu mengajukan terus di backup dengan konsultan. Itu seru banget. Asistensi dengan katakanlah saya bahasanya asistensi dengan konsultan itu kita mengajukan atau kamu menunggu arahan atau gimana? Jadi tergantung Pak. Biasanya kita bakal bisa request via private chat gitu ke konsultan masing-masing, harus tetap dihubungi. Atau mereka biasanya sudah memberitahu duluan di awal kayak itu. Biasanya kan ada perkenalan dulu di awal, dan mereka bakal ngasih tahu sistemnya bakal seperti apa untuk konsultasi dengan mereka. Jadi biasanya ada yang beberapa orang mereka sudah membuat channel sendiri. Nanti di channel itu ada timetable schedule-nya. Jadi kita harus daftar di timetable schedule itu. Nanti sama mereka biasanya ada yang harus ada yang biasa mereka hubungi secara private masing-masing, atau ada yang melakukan konsultasinya secara bersamaan, secara grup gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ya balik lagi ke individualnya masing-masing, seberapa aktif buat konsultasi sama konsultannya masing-masing gitu. Ya kalau bisa sesering mungkin supaya permasalahan dalam desainnya selesai juga gitu. Karena kebetulan proyeknya sendiri Pak untuk ini tuh bukan untuk 1 semester tapi 1 tahun. Oke. Jadi ini sekarang saya ngerjain proyek ini, nanti semester depan melanjutkan lagi. Tapi tahun ini tuh lebih fokus di arsitektural, nah tahun depan itu lebih fokus di teknikalnya gitu. Dan kamu akan terlibat lagi jadinya? Akan terlibat lagi, dan dengan konsultan yang sama masih tetap gitu.
Atau ketika di semester depan ada screening lagi enggak? Artinya yang bisa lolos ikut terus atau yang enggak, gimana? Nggak tahu. Pasti Pak, karena kan setiap dari konsultan ini punya karakter dan kriteria masing-masing kan, penilaiannya seperti apa. Jadi nah itulah susahnya Pak. Jadi kayak 5 konsultan ini tuh kita harus membuat 5 laporan berbeda-beda. Itu yang susah. Jadi kita harus mengikuti permintaan mereka untuk semester ini apa aja requirement-nya dari mereka masing-masing. Dan itu harus kita penuhin. Nah, sama nantinya semester depan requirement-nya ada lagi masing-masing dari 5 konsultannya. Apa yang harus kita penuhin ya harus kita penuhin gitu. Nah, nanti di akhir ya bakal ada kayak semacam sidang lah, presentasi gitu. Semester ini tetap bakal ada presentasinya juga, tapi semester depan nanti bakal ada presentasinya lagi gitu. Oke. Seru sih sistemnya seru banget. Artinya dunia profesional itu sudah dilibatkan, mereka sumbang pemikiran atau sumbang waktu lah, minimal waktu untuk sebuah project yang entah real entah enggak, itu kan ini kan usulan project gitu, tapi keterlibatan atau mahasiswa diajak untuk terlibat dalam sebuah sistem project yang real gitu kan. Iya, benar segala macam itu yang wah, luar biasa. Benar. Dan kebetulan ya kalau di sini konsultannya sendiri tuh semuanya aktif sih Pak. Dan malah kalau misalkan kita rasanya ampun malas banget nggak mau konsultasi, malah sama dosennya tuh diteleponin Pak. Selalu diteleponin pagi-pagi, kamu kemana, kok kamu nggak muncul, saya udah teleponin kamu gitu. Aduh, jadinya nggak bisa kabur, jadi tiap hari itu pasti konsultasi, karena seminggu 2 kali konsultasi kan. Jadi ya udah seminggu 2 kali harus konsultasi. Nah cuman capeknya tuh apa ya karena seminggu 2 kali konsultasi, jadi tiap malam sebelum konsultasi tuh harus nyiapin bahan dulu apa yang harus dikonsultasiin gitu sih. Tapi dengan gitu dirimu time manajemennya jadi cukup rapi ya. Iya, jadinya gitu sih, karena mereka ngeburu juga kan, emang wajibin gitu. Ya jadinya bagus sih, buat belajar time management juga time gitu. Manajemennya luar biasa ini jadinya. Iya. Iya, untungnya itu sih karena mereka aktif, terus dan schedule-nya pasti rapat ya. Iya. Schedule-nya rapat banget. Schedule-nya rapat banget. Rapat banget memang Pak. Jadi ya itu jadinya seperti itulah. Ya kalau mengikutinya awal-awalnya saya cukup shock Pak. karena ternyata di balik studio ini kan banyak nih mata kuliah yang lain pendukung. Mata kuliah pendukung ini membuat saya shock sejujurnya. Karena waktu di awal pun sebenarnya sama Vice Dean-nya juga udah dikasih tahu saya waktu itu, kamu beneran bakal sanggup kuliah di sini katanya gitu kan. Ya mudah-mudahan Prof gitu kan. Kenapa memangnya Prof? Iya soalnya banyak mahasiswa yang tidak sanggup gitu, dia bilang. Karena di sini tuh bakal bener-bener teknis banget gitu, dia bilang gitu kan. Terus saya mikir kan Pak, wah lumayan dong kalau teknis, karena di Indo kan sendiri kita masih kekurangan sama yang namanya teknis kan Pak. Kita minim banget sama hal yang namanya teknis, dan itu yang sebenarnya kita cari, dan kalau bisa ya bisa jadi nilai plus juga buat diri kita kan. Jadi waktu itu ya saya iyain, padahal saya udah keterima yang satunya juga waktu itu, kampus satunya saya udah keterima duluan, tapi karena ini pilihan pertama saya, dan menurut saya juga kampus ini bisa memberikan sesuatu yang baik gitu, jadi akhirnya ya saya ngambil ini, karena sebenarnya sih mereka udah menunjukkannya di awal pas waktu entry exam. Jadi kebetulan di antara seluruh kampus di Hongaria ini, untuk kampus BMI sendiri tuh ada entry exam-nya gitu Pak. Jadi ada ujian tertulis gitu. Sedangkan kampus-kampus lain tuh cuma sekedar interview atau kayak review gitu kan, paper dan sebagainya macamnya. Tapi kalau di sini tuh enggak. Jadi kita benar-benar ada tes masuknya
tergantung departemennya masing-masing. Yang kayak matematika, kimia, fisika dan sebagainya macamnya itu mereka sampai kayak emang ada fisdas, matdas, kalkulus dan sebagainya macamnya. Transportasi pun juga begitu kan. Nah di arsitektur kemarin tuh saya kayak dikasih tantangan, disuruh apa ya? Ada project gitu, sama dia udah dikasih requirement-nya, ada project dan sebagainya macamnya dengan requirement tertentu, terus kita disuruh ngerjain desainnya itu dalam 4 jam. 4 jam itu tuh udah Dena tampak potongan, perspektif, terus side plan, block plan, struktur, perhitungan strukturnya, terus apalagi ya waktu itu, detail juga gitu. Jadi banyak banget dalam waktu 4 jam disuruh ngerjain gitu. Dan itu tuh rasanya kayak saya udah shock banget dan kayak udah stres juga waktu itu kan. Wah ini gimana kalau misalkan nggak lulus waktu itu kan, cuman ya udahlah kalau rezeki nggak kemana gitu kan. Ya ternyata kan saya yang satunya udah lulus, saya udah waktu itu udah nyerah gitu kan, kayaknya yang ini saya nggak lulus deh. Dan ternyata waktu itu tiba-tiba aja dia ngasih email terus katanya kamu kapan bisa di interview gitu. Wah bisa kapan pun Prof gitu kan. Ya udah berarti besok ya gitu bakal di interview gitu, langsung kayak gitu. Jadi pas besoknya interview aku udah saya tuh udah deg-degan banget Pak, karena takut wah bakal ditanya apa nih, kayak ujiannya aja udah seteknis itu, takutnya pas interview ditanyanya teknis gitu. Ternyata enggak sih. Enggak, ternyata katanya wah kamu kebetulan saya bingung kok kamu bisa nyelesain 4 jam itu. Dia bilang, kok kamu bisa nyelesain 4 jam itu, kamu gimana ngerjainnya? Terus saya bingung lah, saya juga kurang tahu Prof gimana ya, saya cuma ya berusaha aja sebisanya Prof gitu kan. Ya bagus sih katanya, ya saya sih menerima kamu buat datang ke kampus katanya gitu kan, cuman yaitu saya harus ngasih tahu ke kamu kehidupan di kampus nanti ke depannya seperti apa. Jadi dia jelasin kehidupan kampusnya seperti apa. Itu kayak dia menanyakan kesanggupan kita, kira-kira sanggup apa enggak gitu kan. Ya udah saya coba jawab, saya siap Prof untuk menyanggupin itu. Mudah-mudahan saya bisa tetap berjalan sesuai jalannya, saya bilang gitu. Terus pas waktu masuk semester awal, wah nambah shock saya Pak. Ternyata lebih dari perkiraan itu. Bener dia bilang, seteknikal itu gitu. Karena di sini kita benar-benar kayak belajar perhitungan struktur Pak. Jadi saya bingung, ini waktu itu saya juga sampai bingung, ini tugasnya sipil, tugasnya arsitek gitu kan. Tapi kita belajar semuanya, jadi struktur dipelajarin, terus gambar struktur dan sebagainya macamnya itu benar-benar lebih detail lagi gitu kan, sistemnya seperti apa, terus kayak manajemen konstruksi, terus dari sistem ekonominya gitu kan, kayak perhitungan investasi dan sebagainya macamnya. Itu semuanya dipelajarin gitu. Terus sampai apa lagi ya, sampai ya pokoknya segala macam hal teknis, sampai yang energi itu juga. Kalau energi kan kita masih lah, masih masuk gitu kan, itu adalah hal yang wajar gitu. Tapi yang struktur itu sampai sedetail itu saya nggak pernah kebayang sih Pak. Jadi benar-benar balik kayak belajar fisika gitu, fisika tapi fisika bangunan. Fisika bangunannya lebih detail lagi gitu. Jadi kayak kita harus menganalisa, menghitung sambil menganalisa, terus kayak mempertimbangkan kenapa dan kenapanya gitu. Itu sih. Kalau saat ini tuh saya sedang meyakini diri saya sendiri, mudah-mudahan mampu, mudah-mudahan selesai. Karena rasanya tuh cukup, di satu sisi saya tuh ngerasa wah cukup sulit gitu kan, karena teman-teman saya sendiri tuh banyak yang nyerah Pak, sejujurnya seperti itu Pak. Jadi di kampus saya itu selalu setiap semester itu ada formulir pengajuan untuk pindah kampus, dan setiap semester selalu ada siswa tuh pindah kampus Pak. Itu permasalahannya. Karena rata-rata mereka nggak kuat, dan kalau dibilang kenapa nggak kuat, saya merasa wajar sebetulnya. Cuman saya selalu meyakini saya sanggup, bisa selesai insya Allah. Mudah-mudahan lah. Dan masih ingat kalau saya catatan dari Mbak email dari Imaji itu, catatan yang saya ingat adalah kamu mampu mengatur waktu dan pekerja keras. Kan KP bimbingannya saya kan nggak salah.
Iya, ya, sama iya, Pak Jo juga. Terus ada report dari Mbak Iman, oh iya benar gitu loh. Dan sekarang tantangannya, dan saya belajar banyak. Tantangannya yang berbeda. Saya belajar banyak dari pengalamanmu, luar biasa banget, detail dan akan sangat dibutuhkan di sini. Mudah-mudahan sih Pak. Itu yang saya tuh cuma berharap apa yang saya dapat sebenarnya bisa dibagiin lagi sama teman-teman yang lain. Kalau sekarang tuh saya cuma bisa ngebagiin sama studio kecil yang ada di kantor kan Pak. Jadi karena saya juga bosen, kadang-kadang kan boring sama kerjaan kampus, maksudnya sama tugas-tugas kampus. Jadi kadang kebetulan saya tuh setiap Sabtu, karena prolog lagi nggak bisa jalan Pak. Jadi setiap Sabtu kebetulan saya tuh emang ngadain meeting sama anak-anak di kantor. Meetingnya tuh bukan meeting serius bahas kerjaan kantor aja, tapi kadang-kadang saya selingin sama tema-tema arsitektur, kayak kenapa kita arsitektur itu seperti apa, ketika menjadi seorang arsitek nanti ke depannya harus seperti apa, terus sistem apa sih yang harus kita perhatikan, terus apa yang harus kita terapkan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi sebenarnya itu jadi kayak mengisi jiwa saya sendiri juga gitu, karena kayak kadang-kadang saya bosan butuh teman berbicara gitu kan. Ya pasti. Cuman nggak ada lawan bicara gitu. Jadi ya itu tiap Sabtu saya suka ngadain meeting sama teman-teman gitu di kantor gitu. Nggak gitu. Salah berarti aku nodong dirimu ini. Karena jujur saya belajar banyak, terutama tentang kerapatan dan sistemnya membangun korelasi atau relasi dengan konsultan luar, yang kemudian project real gitu kan, project yang nyata dan time schedule-nya cukup rapat. Itu yang kelemahan utama kita kan selalu gitu kan. Kita tidak punya rencana yang cukup rapi gitu lah, katakanlah gitu lah. Dengan kayak gini itu kan pasti project-nya akan lebih terencana, karena minimal itu, dan aspek yang dipikirkan kan tidak hanya desain pure arsitektur, tapi banyak hal-hal yang lain kan, kayak tadi kamu bilang ada energi, ada macam-macam, ada ekonomi, bahkan itu hal-hal yang tidak disentuh lah katakanlah, atau diabaikan gitu. Iya benar Pak. Ini kamu masih ikut kompetisi? Iya Pak, jadi kebetulan semester ini tuh saya ada kuliah kompetisi Pak. Jadi emang ada mata kuliahnya kompetisi. Jadi kita tuh emang diwajibin buat ikut kompetisi. Oh seru ini, seru. Gimana ceritanya? Itu tetap masuk kredit. Masuk kredit ya, masuk kredit. Iya. Tapi itu personal apapun kompetisinya ya. Iya, jadi kompetisinya udah ada nih dari kampus Pak, udah udah di arrange gitu kan, udah dibikin lah gitu kompetisinya. Jadi kita harus terlibat dalam kompetisi itu buat lulus mata kuliah ini. Jadi ya untuk kompetisi ini kan bakal bentuk tim, jadi kita bentuk tim sendiri sama teman-teman yang ambil mata kuliah ini sendiri gitu. Jadi dari situ ya kita ikut kompetisi. Nanti ada ininya juga, sistem ada jurinya juga dan sebagainya macamnya. Oh, bukan kompetisi dari luar ya, atau dari luar yang diadopsi kampus atau gimana? Tergantung Pak. Jadi tiap semester beda-beda. Ada yang misalkan tahun ini belum ada kompetisi, berarti dari kampus yang ngadain gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada kompetisi di luar, biasanya dari luar juga diadopsi gitu. Soalnya yang tahun kemarin proyeknya social housing buat orang-orang yang nggak punya rumah, kan di sini banyak Pak orang-orang yang nggak punya rumah, tapi butuh dinaungin juga kan. Benar. Nah kebetulan proyek tahun lalu tuh ada kompetisi tentang itu, jadi proyeknya tentang itu. Nah tapi tahun ini kan nggak ada, jadi proyeknya dari proyek kampus sendiri sih. Jadi kayak kebetulan ada satu desa itu butuh tempat untuk mengadakan sebuah festival, karena biasanya setiap tahun mereka ada mengadakan festival desa gitu. Jadi kayak apa yang bisa kita lakukan buat si desanya sendiri supaya bisa mengadakan festival itu, nge-create eventnya dan sebagainya macamnya gitu. Ini sistem apa yang bisa dipakai? Menarik banget, karena gini, saya sih mencatat di kampus ya, di SA ada beberapa mahasiswa yang mungkin kelebihan energi atau kurang
kurang tereksplor. Mereka kemudian ikut kompetisi-kompetisi yang memang sekarang sudah cukup marak gitu. Kebetulan saya dan Pak Fajri juga mendampingi beberapa. Saya dengar dosen-dosen lain juga ada beberapa yang mendampingi juga gitu loh. Cukup seru ini kalau itu kita adopsi. Jadi kalau ini kan jelas jadi satu mata kuliah gitu loh. Kan sangat seru. Benar. Karena kan kalau ini ada proses asistensi mana? Atau dilepas? Kalau ini kemarin dilepas Pak sistemnya. Oke. Artinya ya seperti kompetisi biasa, kemudian ada penjurian. Iya, gitu cuman di dalam, maksudnya selama proses mata kuliah itu sendiri, dari kampus itu mengundang arsitek-arsitek dari luar kampus yang udah studio itu untuk sharing soal kompetisi Pak. Jadi kita mendapatkan banyak amunisi juga gitu loh sebelum mempersiapkan kompetisi kita. Jadi banyak dapat perspektif kan dari si arsitek ini, arsitek itu, segala macamnya gitu. Ini seru gitu loh. Tadi sistemnya kayak gitu, sistem studionya kayak gitu. Ini plus ada kompetisi. Ini juga nih sama. Ini CEO itu Contemporary Architecture Office. Jadi kayak sistem manajemen office arsitektur di Hungari seperti apa. Jadi mereka menjelaskan dan sebagainya. Jadi dari kampus juga mengundang arsitek dari luar gitu untuk menjelaskan sistem studio arsitekturnya mereka itu seperti apa gitu. Jadi kayak kita mendengarkan juga dan bisa dapat perspektifnya tentang proyek mereka gitu, sistem runningnya seperti apa, kita bisa nanya gitu. Oke, seru nih. Atau sistemnya jadi seru karena kebetulan kan di Indonesia itu perguruan tinggi lagi didorong untuk jadi kampus merdeka dengan konsep merdeka belajarnya, itu kan kaitan antara kampus dengan dunia luar. Pembelajaranmu di Budapest, di Hungaria ini jadi relate banget. Jadi, bisa aja. Iya, bisa beberapa bisa diadopsi. Kayak perlu sih teman-teman dosen yang lain untuk sharing pengalamanmu itu perlu diperdalam lagi, terutama tentang satu studio, tentang kompetisi ini. Karena kan jujur kami kebingungan untuk merelasi. Oke lah kalau kayak kerja praktek kita udah sering ya, kayak dirimu ke Imagine, beberapa temanmu kayak Deo ke Intaran dan segala macam itu sudah berjalan. Tapi korelasi antara studio dan konsultan dan project real itu sama sekali belum pernah. Kemudian kompetisi ini juga agak seru gitu loh. Jadi satu mata kuliah khusus bicara tentang kompetisi mahasiswa diminta untuk ikut kompetisi, kemudian ada penjurian. Kalau tidak ada kompetisi ya kampus buat sendiri kan, kayak gitu kan. Ini seru. Kemudian yang office tadi itu kantor konsultan ya. Jadi kita belajar manajemennya. Iya, benar, dari konsultan. Jadi kan banyak studio kecil juga kan Pak, studio arsitektur gitu, studio arsitek. Nah, si arsiteknya sendiri diundang untuk datang ke perkuliahan dan mereka untuk sharing project, sharing tentang apa studionya sendiri seperti apa sistemnya gitu. Itu sih. Karena kan kalau apalagi kalau mau persiapan ke PPR sih. Iya, benar. Ini kan penting banget kalau PPR sudah sangat menjurus ke profesional arsiteknya. Mau bagaimana, jadi pengalaman studio jadi sangat pengalaman kantor konsultan, baik kantor konsultan maupun studio itu kan perlu manajemen yang kita nggak bisa hanya buka komputer terus terima order aja kan, nggak hanya itu gitu. Iya. Hal-hal yang manajerial itu kan perlu dipelajari, meskipun nanti S1 juga harusnya ada mata kuliah manajemen konsultan atau manajemen studio. Ini cukup sih. Terus ini juga sih Pak, kebetulan di sini tuh agak aktif ya. Terus ini ada satu nih kuliah tentang kalau ini arsiket ada. Jadi setiap semester tuh ada pemilihan mata kuliah digital gitu Pak. Jadi bisa milih Revit, bisa milih arsiket atau apa, dan itu memang benar-benar diajarin dengan maksimal gitu Pak. Malah untuk misalkan dari kampus tidak ada kesanggupan ya itu hire khusus ada dari iya
hire khusus dari perusahaannya langsung. Kalau dari kampus saya tuh dari perusahaannya langsung buat mengajarkan ini gitu. Jadinya emang dipersiapkan karena kebetulan di sini kan tidak pakai AutoCAD, tidak pakai SketchUp, Pak. Jadi penggunaannya itu antara Revit, antara Grasshopper sama Rhinoceros sama ini Archicad gitu. Nah, jadi saya kebetulan tahun kemarin belajar Archicad, tahun ini saya belajar Rhinoceros ini. Iya, itu kan kaitannya dengan BIM sih. Iya, dengan BIM, benar. Mereka itu yang kamu sebutkan software itu kan kaitannya dengan BIM. Iya, betul Pak, benar. Betul Pak. Itu masalah lain lagi itu nanti. Seru banget. Oke. Ini pertanyaan kenapa saya bikin serial ini. Kok kamu berani memutuskan saya harus sekolah lagi? Dan sekolah lagi ke luar lagi, ke Eropa Timur lagi. Latar belakang jauh di belakang itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kan saya waktu dulu udah pernah bilang juga sama waktu masih zaman di kuliah nih Pak, saya udah pernah bilang saya pengen lanjut S2 ketika lulus S1. Pengennya waktu itu selesai S1 langsung lanjut S2. Tapi setelah lulus saya menyadarin sesuatu kan, ternyata enggak, S2 dulu pun enggak apa gitu. Kayaknya rezekinya yang mana datang duluan. Dan ternyata kan rezeki yang datang duluan ke saya waktu itu adalah kerja. Kerja dulu yang datang duluan. Nah, ketika saya kerja, saya menyadari banyak hal juga. Oh, ternyata saya juga masih banyak kekurangan saat ini gitu. Jadi setelah itu pun akhirnya ya itu saya berusaha mencari jati diri saya dulu kan untuk kerja itu sendiri, di mana saya lebih konsisnya, lebih fokusnya dan sebagainya macamnya, apa yang masih kurang dan sebagainya macamnya. Dari situ ternyata cukup keasikan Pak, sampai ya nggak kerasa hampir 3-4 tahun kan bekerja gitu. Waktu itu saya juga sampai kepikiran, wah gimana nih, saya udah keasikan kerja, udah sibuk, terus saya masih tetap pengen kuliah tapi mencari waktunya cukup susah waktu itu. Karena harus mempersiapkan dokumen ini kan cukup banyak. Cuman ya itu kayak sama adik saya sendiri kan saling menguatkan, ayo bisa lah siapin dokumen segala macamnya gitu kan. Akhirnya ya udah kayak ya udah mulai lagi mempersiapkan lagi sambil kerja waktu itu ya, sambil mempersiapkan yang lain-lain, IELTS dan sebagainya macamnya. Itu kan makan waktu paling nggak 1 tahun gitu kan, belum dokumen yang lain gitu. Jadi lumayan menguras juga, jadi sambil kerja sambil belajar waktu itu saya Pak. Nah, karena udah diniatkan banget tetap harus S2 gimana pun caranya. Walaupun kerja jangan sampai dilupakan mimpinya juga untuk S2 gitu. Cuman dipadamin aja sementara. Tapi sambil mempersiapkan gitu kan. Jadi ya udah tetap harus dikejar lah gitu kan mimpinya gitu. Dimanapun rezekinya dapat ya dijalanin gitu untuk S2-nya. Saya udah berpikiran ya kalau misalkan rezeki saya dapat di luar, saya kuliah di luar. Tapi kalau misalkan nggak dapat ya di Indonesia pun sebenarnya nggak masalah gitu kan, karena dimanapun sebenarnya belajar sama aja. Cuman mungkin sistemnya aja kan berbeda-beda. Itu yang saya pelajarin gitu. Dan hal ini pun sebenarnya kalau misalkan saya nggak rezeki saat itu ya pasti bakal tetap saya bisa pelajarin ke depannya. Tapi nggak tahu jalannya, pasti akan ada aja jalannya gitu kan untuk mempelajarin itu, entah dari sharing orang lain, entah dari apa gitu. Jadi ya udah waktu itu mempersiapkan itulah Pak. Jadi latar belakangnya sih sebenarnya dari diri saya sendiri udah kuat gitu. Terus kedua ya karena dukungan orang tua juga kan tinggi untuk melanjutkan sekolah. Kebetulan dari keluarga saya juga benar-benar dukungannya tinggi untuk sekolah. Itu emang diprioritaskan gitu. Walaupun larut dalam bekerja, pokoknya jangan lupa untuk sekolah gitu. Karena gimana pun kalau dulu mungkin standarnya S1 lah gitu kan. Nah, untuk zaman selanjutnya standarnya pasti udah bakal berubah lagi. Jadi walaupun
apalagi ini sih backgroundnya wanita Pak ya, susah. Nah itu mau selanjutnya kutanya gitu kan. Ini kan ada stigma ya biasa di kehidupan itu kan, ngapain sekolah tinggi, apalagi itu apalagi wanita. Ke Eropanya bukan Eropa Barat lagi, Eropa Timur lagi, yang dengar negaranya aja mungkin jarang-jarang gitu. Ternyata seru juga. Nah itu gimana ya? Tadi kamu udah bilang dukungan keluarga udah luar biasa. Artinya memang kan keluarga besarmu itu kan terbuka. Tapi mengatasi lingkungan, artinya omongan orang, omongan segala macam itu gimana caranya? Mengatasi omongan, sejujurnya saya nggak peduli Pak. Sejujurnya saya nggak peduli omongan orang mau gimana. Saya tetap berusaha berdiri pada apa yang menurut saya betul aja gitu. Karena menurut mungkin ini juga udah tertanam sejak kecil juga Pak ya. Maksudnya karena ya itu tadi, karena keluarga saya juga cukup mementingkan yang namanya pendidikan, dan selalu ditanamkan walaupun kita perempuan kita tetap harus sekolah, walaupun kita perempuan walaupun kita akan menikah kita tetap harus sekolah dan tetap harus pintar gitu. Karena pendidikan ilmu yang kita dapetin pun kan juga bisa memanage apa yang ada di dalam keluarga juga gitu. Jadi tidak akan membatasi ruang itu. Apapun yang kita lakukan ya berusahalah untuk mencari jalan yang positif gitu kan. Jadi ya berusahalah semaksimal mungkin ya untuk mengajar pendidikan. Kalau ya namanya mengajar pendidikan pasti didukung nomor 1 sama keluarga. Jadi gitu. Dan untuk masalah karir dan sebagainya macamnya, alhamdulillah juga itulah Pak, support dari keluarga tuh alhamdulillahnya tidak pernah ada tekanan, tidak pernah ada paksaan dan sebagainya macamnya juga. Jadi emang murni dari kita sendiri, kita ingin menjadi apa, kita ingin seperti apa, keluarga hanya mendengarkan, memberikan masukan aja gitu. Yang namanya untuk pendidikan, yang namanya untuk diri kalian sendiri ya kalian menjalanin, kalian sanggup ya udah jadi jalan gitu. Yang penting positifnya gitu. Jangan sampai merasa tersiksa sendiri, itu sih. Jadi alhamdulillahnya gitu. Itu yang saya syukuri, karena support dari keluarga itu yang mungkin sebuah privilege yang luar biasa Pak ya, nggak pernah mungkin sulit untuk didapatkan teman-teman yang lainnya gitu. Sedangkan saya bisa mendapatkan privilege itu dari keluarga besar saya sendiri gitu sih. Itu yang luar biasa. Artinya justru berangkat dari keluarga. Berangkat dari dorongan dari keluarga. Sorry, agak personal. Ada nggak di keluarga besarmu yang memang pendidikannya cukup tinggi, cukup banyak kayaknya? Rata-rata Pak, kebetulan ya. Terutama yang lumayan. Maksudnya, ya tante saya kebetulan di Amerika S2-nya. Terus sepupu-sepupu saya juga rata-rata kan sudah pada S2 juga. Kemarin ada yang S2 arsitektur di Korea juga. Terus ada yang lain-lain juga udah pada S2 sih Pak rata-rata. Itu lumayan. Itu yang support keluarga gitu. Kalau kemarin yang episode pertama Bu Listen itu kan memang dia kayak bongkar bener. Nabrak tembok gitu. Kalau dirimu benar ada privilege dari keluarga karena pengalaman yang sebelumnya gitu kan, udah nembus ke dunia. Tinggal ya itu tadi pertanyaan tadi kan lingkungan, dan kamu udah menjawab ya sudahlah, ngapain peduli lingkungan, yang penting kan dirimu mengembangkan diri, itu yang luar biasa. Buat saya sih luar biasa. Ya karena kalau kita ngomongin omongan orang terus kan nggak akan selesai Pak. Betul. Jadi apa yang menurut kita positif, apa yang menurut kita baik, ya itu yang dijalani sebenarnya Pak. Itu sih. Ini di latar belakang saya, kenapa saya ngadain ngobrolan ini dengan alumni, dan yang saya sasar adalah alumni cewek. Itu karena itu. Saya sih berpikir kayaknya perlu ada ada suara dari kaum wanita untuk ini loh, saatnya untuk mendapat pendidikan tinggi dan punya kesempatan untuk sekolah lebih lanjut gitu.
Yang pertama dari Bu Listen, kedua dirimu, nanti yang ketiga lebih seru lagi. Dia menikah, kemudian melahirkan justru di luar negeri. Siapa ya? Senior ada ya, ada gitu. Dia lagi sekolah master, terus melahirkan di luar negeri. Kebetulan sekarang juga ada alumni Unsri Pak, lagi kuliah master di Australia juga. Ada si Fitri ya. Ya, tuh ada. Si ini Fitri, udah angkatan agak lama, tapi yang menarik adalah saya catat dia sampai berani melahirkan di luar negeri, di Jerman. Wow. Jadi makanya tadi episode berikutnya nanti teman-teman yang dengar ini silahkan ikuti episode berikutnya. Saya udah janjian waktunya. Itu epic banget kok buat saya. Kamu itu gila, bener, ketawa dia. Enggak Pak, memang saya ngobrol-ngobrol sekilas aja. Kita akan tahu nanti alasannya kenapa dia sampai berani. Iya, cukup berani sih Pak itu. Wah, saya juga agak sulit kebayang, makanya jauh dari keluarga. Betul. Dan dia dari suami. Pisah dengan suaminya waktu melahirkan. Nah itu jauh dari suami, jauh dari keluarga. Kemarin Bu Listen bawa anak kan kecil balita. Iya benar. Itu benar. Juga perjuangan. Ini justru melahirkan di tahap-tahap terakhir ketika dia nyusun tesisnya. Saya juga penasaran. Itu ceritanya gimana? Itu saya hanya memperhatikan dari timelinenya dia kan di medsos. Tapi hari ini saya bahagia banget. Saya dapat banyak sekali materi dari dirimu, terutama terkait dengan profesi saya sebagai dosen. Kita juga di kampus sedang berubah juga mengikuti, dan dirimu ternyata sudah menjalani proses yang perkuliahan yang cukup seru, meskipun online ya. Apalagi nanti kalau offline itu kayaknya lebih seru banget. Saya lebih nggak kebayang Pak kalau offline gimana. Saya rasanya online aja udah susah, apalagi offline. Wah itu saya masih mempersiapkan diri sih Pak. Soalnya ada kemungkinan semester depan offline, tapi ya itu masih belum tahu 50-50 kan, karena masih ngelihat situasi kondisi kasusnya juga seperti apa gitu. Cuman sekarang tuh kebetulan di sini udah mulai dikurangin lockdownnya sendiri, curfew-nya gitu kan, pembatasan ruang gerak udah mulai dikurangin. Kalau kemarin kan ketat banget. Nah takutnya sih ke semester selanjutnya ini bakalan offline sih. Mungkin hybrid ya, kayak di Indonesia juga lagi dipersiapkan kampus-kampus untuk hybrid. Artinya hybrid offline dan online. Kemudian bisa jadi seperti itu. Benar, bisa jadi seperti itu. Tapi tergantung. Benar, tergantung kondisi. Di Singapura sudah jadi bergilir. Jadi setiap ada minggu ganjil, ada minggu genap giliran maksudnya. Tapi perkuliahan tetap, cuma yang hadir di kelas, yang hadir di studio itu bergantian. Kita nggak tahu nanti posisinya. Nah, kayaknya akan berlaku. Dan ini kan berubah memang. Semua berubah. Kalau di Unsri sendiri sistem online-nya gimana Pak? Masih kesulitankah apa ini menyesuaikan dengan sistem online? Kalau di kami kan kebetulan ada e-learning ya. Yang dulu kan dirimu udah pernah menjalankan kan dulu, tapi kan setengah-setengah, ada beberapa mata kuliah. Tapi sekarang full pakai e-learning. Kemudian kami backup. Saya dengan Bu Maya itu pakai Google Classroom untuk administrasinya. Kalau saya pribadi ya ini YouTube channel saya juga untuk nyimpen materi kuliah. Nanti pertemuannya ya kayak gini, kita ngobrol segala macam, diskusi. So studio juga gitu. Tidak serapi ini. Kalau Google Teams memang secara infrastruktur Microsoft-nya cukup rapi ya. Jadi kita bisa. Kemudian ini kan pakai pertemuan online-nya juga kan di dalam situ juga kan. Iya. Kalau kami terpecah-pecah, tidak terintegrasi, tapi tergantung si dosennya sendiri mengumpulkannya gitu. Albumnya biasanya pakai Google Classroom, itu ada Google Meeting juga kan. Iya. Kemudian lebih rapi. Kalau saya sih lebih ke Zoom karena pertimbangannya karena bandwidth Teams ini kan berat banget. Ini kalau internetnya nggak lancar nggak bisa.
di Indonesia kan tahu sendiri lah. Makanya saya pakai Zoom yang lebih enteng. Itu pun sering terjadi kesulitan juga. Ya ada plus minus. Iya benar-benar. Iya, masih membangun infrastruktur jaringan lah ya Pak ya. Betul. Itu yang sedang diusahakan. Infrastruktur jaringan dan membiasakan untuk kelas online. Jadi kelas online itu kan tidak memindah kelas ke dalam layar kan sebenarnya. Ya kayak seperti dirimu itu kan ada jadwalnya, ada segala macam, ada kegiatan yang jelas. Gitu. Oke, selama di Eropa Timur, kamu udah kemana aja? Kayaknya di timeline cukup seru kan jalan-jalan. Gimana ya? Saya cuma sempat kebetulan waktu itu lockdown-nya lagi nggak ketat waktu itu, dan ada satu negara yang lagi open saat itu. Itu waktu itu Portugal. Okay. Nah jadi kebetulan waktu itu Portugal lagi buka, ya udah dadakan aja saya kayak wah beli nggak ya tiket. Padahal waktu itu saya lagi ujian, lagi ada deadline segala macam. Cuma nekat aja Pak, karena masalahnya kapan lagi karena di kampus juga kan jadwal kuliahnya terlalu padat kan. Jadi liburnya juga pendek dan tidak memungkinkan kalau misalkan lama. Dan kebetulan waktu itu pandemi juga kan sistemnya online. Jadi rasanya kayaknya bisa deh gitu kan. Ya udahlah, pokoknya liburan sambil bawa laptop, cuma jangan terlalu diburu-buru, jadi agak santai aja sistemnya karena masih ada teman-teman yang harus kuliah. Jadi kalau pas emang jadwalnya kuliah, jadwalnya ujian, ya udah berarti stay di di tempat penginapan. Tapi ketika sudah kosong baru pergi jalan keluar gitu. Dan kebetulan kemarin itu ya cukup seru juga sih ke Portugal itu, karena ya saya kalau misalkan jalan-jalan mengusahakan untuk jalan-jalan arsitektur kan Pak. Itu yang selalu diusahakan selain yang jalan-jalan lainnya gitu, karena ya itu tadinya dengan begitu juga kan saya nambah pengalaman, terus nambah belajar secara visual sendiri. Dengan visit langsung itu kan berbeda gitu kan, bisa merasakan pengalaman ruangnya dan sebagainya macamnya. Jadi ya kebetulan saya sebelum berangkat pun udah saya list ada arsitek siapa saja, ada bangunan apa aja, kira-kira bisa dikunjungin nggak, possible apa enggaknya gitu. Jadi udah di list semua. Jadi misalkan dalam satu hari saya bisa mengunjungi berapa tempat, dalam hari berikutnya bisa mengunjungi berapa tempat, seperti itu sih. Jadi beruntungnya saya kemarin sempat dapat bisa mengunjungi Rempo, karyanya si Alvar Aalto. Alvar Aalto. Ini bukan Alvar Aalto, Santiago Calatrava. Iya, Santiago Calatrava. Terus Rempolhas, satu lagi itu si ini siapa ya? Kok saya lupa jadi. Gak apa-apa, udah lama juga. Kan udah agak lama kan. Iya, itu. Kalau yang di cukup terkenal sih, kalian lupa saya. Di Budapest sendiri? Gitu. Di Budapest sejujurnya Pak, saya di Budapest malah saya bayangkan di rumah. Karena sistem perkuliahan online itu banyak menyita waktu dari pagi sampai sore. Ketika udah sore, ya waktunya tidak terlalu banyak gitu kan, ya sudahlah gitu kan, udah lelah juga sama perkuliahan. Jadi seminggu tuh ya diusahakan satu kali keluar aja lah, udah bagus gitu. Iya, udah bersyukur banget gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang ya satu minggu satu kali lah saya harus keluar buat refreshing gitu kan, supaya nggak terlalu stuck di rumah, juga nggak terlalu pusing juga sama apa yang dikerjain gitu. Jadi kalau keluar juga saya ya ke ini sih, ke teman, ke pinggiran Sungai Danube sebagai macamnya, terus ketemu sama teman-teman, terus visit ya bangunan-bangunan bersejarah lah di Hungari gitu kan. Kalau misalkan lagi ada waktu kosong agak panjang, ya berkunjung ke kota lainnya juga kan, banyak sejarah arsitekturnya juga gitu sih. Kalau beberapa juga kan saya sebelum berangkat ke sini juga udah mencari tahu kan tentang arsitek-arsitek di Hungari siapa aja, karyanya apa aja. Kalau yang
saya penasaran ya saya kunjungin gitu. Lagi ada waktu pas banget tempatnya deket gitu ya udah saya kunjungin juga gitu. Dan kebetulan di sini juga ini Pak ada satu tempat namanya itu Fuga. Fuga ini tuh dia ini sih apa namanya semacam toko buku tapi khusus arsitektur. Dia membuat atau mempublikasikan buku-buku tentang arsitektur. Tapi di satu sisi selain dia menjual dan mempublikasikan itu, dia juga punya space tempat untuk mengadakan exhibition gitu. Jadi biasanya sering melakukan exhibition di situ. Jadi macam-macam, ada yang dari luar, ada yang dari kampus saya sendiri itu kadang-kadang melakukan exhibitionnya di situ juga gitu. Jadi kalau misalkan lagi kosong, lagi ada jadwal exhibition ya saya ke situ juga gitu. Oke, sip banget. Ini nggak kerasa kita udah lebih dari 1 jam ngobrol. Udah lebih 1 jam. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya di tengah kesibukan dan pas nunggu ngabuburit ini ceritanya dirimu ya. Nunggu ngabuburit masih lama. Masih lama. Oke, besok ya dirimu masih puasa sehari lagi ya? Kapan Enggak, lebaran? Ini hari ini puasa terakhir. Besok baru lebaran. Sudah lebaran. Oke. Sekalian mohon maaf lahir batin selamat. Iya Pak, mohon maaf lahir dan batin juga. Terima kasih atas waktunya dan pengalamannya yang luar biasa, atas sharing-sharingnya. Semoga ini berguna sih untuk teman-teman semuanya. Pengalaman yang kalau jujur saya pribadi ini amat bermanfaat untuk saya pribadi, terutama bagaimana mengatur studio, kemudian bagaimana materi-materi pembelajaran dan segala macam. Sekali lagi terima kasih banyak Claudi atas waktunya. Terima kasih Pak udah mengundang. Salam sehat semua selalu. Nanti kalau kapan-kapan lagi, mohon maaf kalau saya akan ganggu lagi. kita ngobrol kayaknya banyak hal yang perlu dibicarakan. Obrolin ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Claudi ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Oke. Yuk.